Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin kama shallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabiyika imaman nas Sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzuka min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka min kulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita bersyukur alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mana Allah mengetahui hal itu tentunya. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari segala keburukan-keburukan yang mana Allah mengetahui hari itu. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, segala dosa yang Allah ketahui. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah mukhlasin, yaitu orang-orang pilihan, sehingga hati kita memancarkan dalam perilaku kita, yaitu dengan keikhlasan menjalani kehidupan. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dengan banyak bersalawat, yaitu mencintai Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Anda katakan, hai Muhammad, kalau kalian semua benar-benar cinta Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian. Maka cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla tergambar dalam cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini adalah kajian rutin yang setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad. Begitu juga hari Jumat. Kalau hari Jumat adalah kita kajian bersama Radio IMSA. Kemudian hari Sabtu dan Ahad kita Masjid Al-Hikmah dengan Yayasan Aksi Peduli Bangsa. Ya, Masjid Al-Hikmah ini adanya di New York, gitu kan. Kebetulan waktu itu saya masih di sana, dan mudah-mudahan hari ini kita akan kupas kajian yang mungkin tidak bisa dikaji satu kali pertemuan, tapi kita akan kaji beberapa kali pertemuan, yaitu tentang ikhlas. Secara bahasa apa, ayat-ayat Quran seperti apa, kemudian kita akan melihat pemahaman ikhlas yang ada dalam pemahaman kita semua. Kita punya masalah, yaitu religion understanding kita bukan lagi by Al-Quran and Hadis design, tapi religion understanding kita banyak didesain oleh culture, oleh budaya, oleh rutinitas, oleh kebiasaan, bahkan by community yang ada, dengan masyarakat yang ada, dia memahami tentang agama, padahal harusnya sumbernya adalah Al-Quran dan Hadis. Kalau kita dengar bahasa ikhlas sudah menjadi budaya kita, dalam bahasa tutur kata kita, kalau bersedekah yang ikhlas, gitu kan, tentu ini benar, tidak ada salahnya. Yaitu ikhlas adalah murni hanya karena Allah. Tapi ketika kita akan menjalaninya, kadang-kala kita agak bingung. Bahkan ada yang mengatakan ikhlas itu susah, gitu kan. Padahal redaksi Al-Quran, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah dan Allah tidak ingin yang susah. Maka kita akan kupas kata-kata ikhlas secara bahasa itu seperti apa. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu kajian ini terus kita rutinkan, hanya sejam setengah ataupun sejam. Walaupun demikian jadi rutin. Mungkin dimanapun berada, Bapak-Bapak Ibu baik di Indonesia, di Amerika, di Kanada, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ataupun di belahan mana saja, belahan bumi yang lain. Ini juga ada yang mungkin ada dari Filipina, juga ada dari Singapura. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berbicara al-ikhlas, ini lafaz di dalam Al-Quran. Asal usulnya khalasa. Khalasa. Khalasa itu membersihkan, melepaskan, memurnikan. Ya. Jadi kalau kita lihat redaksi bahasa khalasa yakhlusu, khalastuhu min kada, khalasaha minhu. Jadi kalau kita ngambil yang gampang saja ya, buah kelapa, kita ambil dulu
kulit yang depannya itu sabut kelapa dibuang, dilepas. Secara bahasa khalastuhu, min aku lepaskan dari dari kulit yang awal. Sama buah apa sajalah, taruhlah buah jeruk, kita buka kulitnya, melepaskan ini khalas. Jadi kalau sudah dilepaskan, tinggal buahnya ada, tinggal makan plung. Nah ini yang sudah siap disaji, ini yang lepas dari kulitnya, gitu kan, kalau bahasa. Jadi murni diambil. Nah, kalau kelapa banyak banget yang kita lepas sabuk kelapanya, batoknya dibuang lagi. Mungkin yang kulit yang coklatnya barulah namanya dagingnya itu baru dalamnya ada airnya. Semakin dilepas khalas. Khalis itu yang murni, yang telah dilepaskan dari banyak. Kalau kulitnya banyak ya banyak. Ini secara bahasa supaya kita paham. Jadi at-tanqih gitu ya. Bahasa tanqiyatu syai' wa tahdhibuhu. Jadi kalau bahasa khalas adalah melepaskan dari sesuatu, melepaskan dan memurnikannya. Itu yang disebut dengan khalasa, ini bahasa Arab. Wa yuqalu khalasa li fulan, ini bahasa lain. Khalasa li fulan, maksudnya adalah si fulan meninggalkan aku. Jadi tinggal sendirian. Tadinya saya dengan Budi, dengan Iwan, ada Budi, ada Iwan, ada Wati, ini nama-nama yang familiar buat orang belajar bahasa Indonesia dulu kan, ini Budi, ini buat Wati. Kemudian Budi lepas, Wati lepas, Iwan lepas, tinggal sendiri. Khalasoli, Budi, Iwan, siapa lagi tadi? Wati, dilepas. Karena nanti ibadah hanya kepada Allah. Soroli wahdi, artinya aku menjadi sendiri. Jadi lepas. Berarti sofali, berarti dia melepaskan, memurnikan aku sendiri. Ini secara bahasa. Ada lagi istilah khalasali hadza syai'. Artinya apa? Aku melepaskan diriku dari sesuatu ini. Subhanallah. Jadi melepaskan ini secara bahasa adalah akar daripada ikhlas, lepas. Nah, sekarang bahas ini secara bahasa, lepas, dimurnikan. Gitu. Kalau kita baru panen, gitu kan, ada gabah, kan ada yang kosong juga kadang-kadang, diginikan dulu, gitu kan, nah, lepaslah. Kemudian gabahnya dilepas lagi, menjadilah beras. Nah, ini lepas, memurnikan, kita ambil. Nah, inilah secara bahasa. Sekarang secara definitif, secara bahasa, ikhlas itu apa? Secara manzur ar-syar'i, dalam perspektif syariat secara bahasa dulu. At-tabarri an kulli ma dunallah. Wa'arifa aidan bi annahu ifradul ma'bud an ghairihi. Jadi yang disebut at-tabarri an kulli ma dunallah, melepaskan semua penghambaan siapapun dan apapun, semua selain Allah. Jadi kita melepaskan mengagungkan apapun, nggak boleh kita agungkan selain Allah Ma'adunallah. Jadi hanya Allah sendiri. Yang lain lepas. Jadi yang disebut dengan ifradul ma'bud an ghairihi. Ifradul ma'bud adalah hanya Allah saja yang kita sembah. Al-ma'bud yang disembah, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang diharapkan, yang dipuji, yang dielu-elukan, yang dikultuskan, yang dimuliakan. Al-ma'bud hanya Allah saja. Nggak boleh yang lain. Nah ini dalam beberapa pendapat ulama secara definitif singkatnya seperti itu. Kalimat khalasa adalah lepas. Jadi kalau kita mengagungkan Allah, hanya Allah tok, gitu kan. Tidak ada yang kita agungkan selain Allah, itu namanya ikhlas. Secara bahasa. Kata-kata khalasa secara bahasa itu ada sekitar 31 tempat di dalam ayat Al-Quran berbicara tentang khalasa. Kalimat khalasa itu bentuknya ada verb, ada noun, ada bentuk kata kerja, ada bentuk kata benda, gitu.
Contoh illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Ini contoh surah An-Nisa ayat 146. Wa akhlasu dinahum lillah. Ini bentuk verb, bentuk fi'il. Fi'il itu bentuk kata kerja. Ini illal ladzina tabu, kecuali orang-orang bertobat, wa aslahu, kemudian dia memperbaiki dengan amal-amal, wa tasamu billah, dia hanya mengikat dirinya kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dia memang beragama hanya murni untuk Allah. Nah, bentuknya verb akhlasu lillah. Nanti ada lagi ini sekitar di dalam ayat Quran kata-kata akhlasu ini adalah bentuknya verb. Nanti ada lagi bentuk noun, mukhlisin, ada lagi mukhlasin atau mukhlison. Nah, ini bentuk verb. Bentuk verb sekitar ada sittatun wa ishrin, yaitu ada 26 di dalam ayat Al-Quran. Ini bentuknya verb, bentuknya noun, bentuknya al-ism. Contohnya, wa'bud lillahi mukhlisan lahu. Sembahlah Allah, hanya Allah saja, nggak ada yang lain kira-kira. Mukhlisan lahu. Lepaskan penghambaan diri kita kepada sesuatu hanya kepada Allah. Kita melepaskan pengagungan kepada segala sesuatu hanya Allah. Mukhlisan lahuddin. Agama kita mengajarkan itu. Ini yang sangat membedakan di dalam akidah. Semua agama di muka bumi selain Islam itu Tuhannya tuh banyak. Jadi kalau kita mau fair, jujur secara ilmiah, yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila itu sebetulnya Islam. Inilah kecerdasan founder, para pendiri negara Republik Indonesia ini. Subhanallah. Jadi bahasa kata-kata mukhlisin, mukhlison itu bentuk nama. Itu bentuknya ada sekitar 26 di dalam ayat suci Al-Quran. Qul in kanat darul akhirah. Ini kata-kata yang bentuknya lafaz di dalam Al-Quran berbicara Allah kepada orang Yahudi. Qul in kanat lakumud darul akhirah, kalau memang kalian mempunyai kebahagiaan di akhirat, indallahi khalisatan min dunin nas, kalau kalian yakin nanti kalian itu mau masuk surga. Ini redaksi surat Al-Baqarah 94. Qul in kanat darul akhirah, in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas. Fatamannul maut in kuntum shadiqin. Kalau orang-orang Yahudi, kalau kalian yakin kalian ini mau masuk surga nanti di murni hanya karena Tuhan, coba bunuhlah diri Anda sendiri. Fatamannul maut, coba Anda bercita-cita kematian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Orang-orang Yahudi itu sangat amat mencintai dunia dan dia tidak mau, bahkan mereka lau yu'ammaru alfasana, mereka minta ditambah lagi 1000 tahun umurnya. Sangat mencintai dunia. Jadi kata-kata khalisatan min dunin nas, kalau ente benar-benar menyembah Allah tanpa menyembah selainnya, itu manusia pun tidak, hanya Allah, coba berani nggak ente bercita-cita untuk mati, mengharapkan untuk mati? Allah Akbar. Realitanya tidak demikian. Nah, kenapa disebut di dalam Al-Quran itu suratul Ikhlas? Sementara kata-kata ikhlas pun kita tidak dapatkan di dalam ayat dalam surat itu. Kalau kita ini surat An-Nas, diulang-ulang, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Nasnya disebut malikin nas. Nasnya disebut ilahin nas, disebut min syarril waswasil khannas. Nasnya disebut manusia. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, disebut. Al-Kautsar, qul inna a'tainakal kautsar. Al-Quraish, li'ila fi Quraish. Ad-duha wad-duha. Ada nama-nama Al-Quran, nama-nama surat, tapi tidak disebut. Surat Al-Fatihah, tidak ada kata-kata Al-Fatihah.
ataupun Ummul Kitab, tidak ada. As-Sab'ul Mathani ini nama-nama surah Al-Fatihah. Di kapan-kapan kita harus kupas surah Al-Fatihah karena berkaitan dengan sholat kita. Ya. Kalau kita lemah dalam pemahaman Al-Fatihah, otomatis akan lemah dalam kualitas sholat kita. Kualitas sholat kita lemah, maka kualitas hidup kita akan lemah. Baik. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak dapat kata-kata ikhlasnya. Kalimat qul huwallahu ahad itu adalah sesungguhnya esensi daripada ikhlas. Kenapa? Hanya Allah satu saja, yang lain enggak ada. Artinya ayat ini, surat ini hanya khalisut tauhid, hanya Allah saja yang diagungkan. Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, karena Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu. Yang kita besarkan itu satu, Allah itu satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta, tempat istilah zaman sekarang orang-orang tempat curhat, tempat harapan. Harapan kita adalah hanya pada Allah. Depend on itu bergantung, hanya bergantung kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ikhlas, surat Al-Ikhlas. Jadi hanya Allah saja yang kita sembah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya Allah saja yang kita harapkan. Hanya Allah saja yang kita minta. Ini bahasa yang harus kita pahami. Nah, mari kita lihat redaksi Al-Quran. Qul huwallahu ahad berarti tentang tauhid. Allah itu satu esa. Ternyata di dalam hati kita, di dalam diri kita, nah ini tentang karakternya di sini. Ada fujur. Fujur itu mengajak kemaksiatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada unsur fujur. Mengerikan ini. Mengajak kemaksiatan. Wa taqwa, ada takwa, unsur takwa. Maka fujur dan takwa, jiwa fujur itu jiwa kefasikan. Maksudnya fasik, dia ngajak maksiat. Ngajak yang nggak benar lah. Selalu kontra dengan aturan agama. Allah menyuruh ini, malah dia meninggalkan. Allah menyuruh kita mendirikan sholat, dia malah malas sholat. Nggak usah sholat, kasar gitu lah. Yang gampangnya, Allah melarang kita untuk berzina, jangan dekat zina, dia malah mendekat. Allah melarang kita memakan harta dengan cara yang batil, dia malah kecenderungan memakan. Nah, ini jiwa-jiwa inilah namanya fujur atau kefasikan diterjemahkan. Nah, ketakwaan mendekatkan diri pada. Nah, di dalam diri kita ada ketakwaan juga yang mengajak kepada kebaikan. Apapun yang kita lakukan kebaikan. Nah, dua jiwa ini begini terus. Nah, ini mengajak tauhid, tauhid. Yang satu sebaliknya. Yang kita besarkan bukan lagi Allah. Saya. Jadi tidak aneh. Walaupun dia predikatnya seorang ustadz, kadang-kadang membesarkan siapa saya. Jadi tidak ada predikat di sini siapapun. Maka itu ada istilah ikhlas, itu adalah rahasia Allah. Kadang-kadang kita sudah ikhlas, goncang. Ini pemahaman-pemahaman ikhlas. Nah, sekarang ada yang harus kita pahami. Qul huwallahu ahad itu maksudnya apa? Nahnu lahu mukhlisun wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya ibadah kepada Allah. Surah Al-Baqarah 139. Jadi kita lihat nih ayat-ayat Quran. Yang pertama ada beberapa makna tentang ikhlas. Yang nomor satu kita sudah hafal, nggak usah kita buka ayat Qurannya, hafal qul huwallahu ahad nomor satu nih. Jadi artinya adalah tauhid. Adamul isyrak. Jadi tauhid adalah hanya Allah yang kita sembah. Adamul isyrak billah. Tidak boleh ada
sekutu lain selain Allah. Ada temannya Allah. Ada partnernya Allah. Isyraq, syirik, maka ada syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Ada temannya Allah. Kalau kita dulu berorganisasi, bikin organisasi, bahasa Indonesia bersarikat. Bersarikat itu bergabung. Si fulan, jadilah syarikat. Syarikat itu gabungan. Ada teman ini, pihak satu, pihak dua, pihak tiga gabung. Bersyarikat. Nah, kalau Allah nggak boleh gabungan. Saya menyembah Allah juga mengkultuskan ini nggak boleh. Hanya Allah ini disebut dengan Qul huwallahu ahad wa nahnu lahu mukhlisun. Hanya Allah saja tempat ibadah kita. Saya hanya taat kepada Allah saja. Apapun yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, saya ikut taat mengagungkan Allah di kalimat tauhid. Ini saya tahu. Saya yakin semua sudah paham tentang ini. Waqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Hanya Allah. Nanti yang kita kupas bukan terjemahan bahasa seperti nanti kita kupas. Hari ini kita akan kupas secara psikologis kejiwaan itu yang nomor 1. Sehingga kita paham tentang ikhlas melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Jadi pemahaman yang pertama adalah tentang tauhid, yaitu hanya Allah saja. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Mintalah, beribadahlah, berserulah, minta kepada Allah hanya mukhlishina lahuddin, hanya Allah saja. Di surat Ghafir ayat 14. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini pasti hafal karena ini juz amma ya, surah Al-Bayyinah. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya mukhlishina lahuddin, hanya murni Allah saja yang diagungkan. Subhanallah. Maka kata-kata la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatul ikhlas. Tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak dibesarkan, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Maka ini juga disebut dengan kalimatul ikhlas. Ini jangan sampai kita udah tua seperti ini. Kalimat ikhlas apaan? Kalimat ikhlas? Ya kalimat ikhlas itu la ilaha illallah. Itu kalimat ikhlas sama dengan kalimat tauhid. Nah, itu makna pertama. Makna kedua adalah al-istifa, al-ikhtiyar min dunin nas. Nah, inilah yang kita sering ngomong ikhlas itu susah. Nah, ikhlas itu susah. Kenapa? Kenapa ikhlas itu susah? Ketika hati Anda disakiti, ketika berbicara pride, harga diri saya, ketika kita mulai diganggu jiwa kita goncang. Subhanallah. Inilah kadangkala kita lupa bahwa bukan lagi yang diagungkan Allah siapa? Saya. Kita berbuat baik, orang malah menghina. Teruji keikhlasan. Orang berbuat baik, kita berbuat baik kepada si A, si B, si C, si D, A, B, C, D. A, B, C, D orang-orang baik semua. Ikhlas, gak masalah. Ketika kita berbuat kepada X, Y, Z, dia menghina kita, di situ keluarlah kata-kata susah. Gitu kan. Kenapa? Karena makna yang kedua adalah makna al-istifah, al-ikhtiyar min dunin nas. Ini ulama dalam surah Al-Hijr, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nanti kita lihat, ya Allah, ternyata orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang pilihan. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini makna nanti kita akan kupas di dalam redaksi surah Al-Qur'an. Innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah orang yang mukhlasan, orang yang dipilih oleh Allah, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Subhanallah, ini dalam surat Maryam. Berarti apa? Innahu, sesungguhnya berarti istofainahu, kami pilih dia. Maka ada istilah Mustafa. Mustafa apa sih artinya? Orang pilihan.
Asal kalimatnya sofa. Sofa itu sofi. Sofi itu yang jernih, yang murni. Namanya siapa? Sofiyah. Kalimat sofi. Kalau air yang jernih itu sofi, bersih, nggak ada apa jernih. Istofa itu dijernihkan, dibersihkan, berarti adalah dipilih. Istofainahu wa tahharahu. Kami pilih dia. Ya, kalimatnya orang yang dipilih oleh Allah, namanya pilihan gitu kan. Seandainya gini, bapak-bapak, ibu-ibu beli apalah, taruhlah buah mangga, buah apalah, masuklah supermarket yang besar di sini taruhlah buah mangga banyak sekali. Ini nggak harum nih. Wah, ini bagus. Nah, ketika Anda memilih, berarti meninggalkan yang lain. Pilih ini berarti yang lain nggak diambil. Melepaskan dari kelompok-kelompok yang ini dipilih. Memilih itu artinya melepaskan dari yang lain. Ini asal usul bahasanya supaya kita nyambung semua. Ya. Dari tadi saya katakan ikhlas itu akar bahasanya adalah melepaskan. Kita pilih. Ya Musa, inni stofaituka 'alan nas. Hai Musa, aku pilih engkau sebagai rasul birisalati wa bikalami. Ini adalah surah Al-A'raf. Ya Musa, hai Musa, inni stofaituka, aku milih engkau. Dipilih. Nah, inilah orang yang disebut dengan maka ikhlas itu enggak sembarangan, itu orang pilihan. Ini arti yang kedua. Ya pilihan berarti kan tidak mudah. Kita seandainya saya mau masuk Universitas Al-Azhar, pasti ada ujiannya. Saya mau masuk waktu saya belajar di Constantine University, pasti ada ujiannya. Yang gampang di Indonesia, saya masuk dulu zamannya saya IAIN, sekarang menjadi UIN, pasti ada ujiannya. Dulu banget saya mau masuk Gontor, oh iya pasti ada ujiannya. Dari sekian ribu orang diambil, dipilih. Nah, ujian inilah yang dikatakan ikhlas itu susah. Nah, itu keluarlah. Karena ada ujiannya. Lu kalau murni susah tanpa tidak ada guidance dari Allah, nggak mungkin. Karena yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin yang mudah dan tidak ingin yang susah. Jadi yang pertama hanyalah Allah yang kita agungkan. Yang kedua, ini adalah pilihan. Yang ketiga artinya al-infirad anil ghair. Jadi hasbul makna, yaitu hanya Allah melepaskan dari yang lain, hanya Allah saja yang kita agungkan. Nah, kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran. Saya melihat beberapa tafsir ayat Al-Quran mengenai ikhlas. Maka sekarang kita akan masuk. Bapak-bapak ibu yang punya Al-Quran, silahkan buka satu-satu, kita gampang saja. Coba buka surat Al-A'raf ayat 26. Kita buka ya, Bapak-bapak. Saya mencoba mengambil surat Al-A'raf, kita share ya. Ayat 29. Surat Al-A'raf ayat 29, ini contoh kita masuk ayat-ayat suci Al-Quran. Sebetulnya ayatnya banyak sekali, tadi saya sudah katakan ada 31, tapi kalau kita buka semuanya, repot surat Al-A'raf. Ini contoh yang kita buka surat Al-A'raf ayat 29. Saya share ya. Rina, suara saya bagus nggak? Bagus, Pak. Ya, ini saya share langsung. Nah, baik, ini kul, katakan hai Muhammad, kul, bukan kul, tapi kul pakai qaf. Amara Rabbi bil qist. Tuhanku, yaitu Allah, menyuruhku berlaku adil. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Yaitu kita harus menghadap Allah. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah, maksudnya setiap sholat. Ini perintah kita harus istiqbalul qiblah, itu menghadap Allah. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Mintalah, sembahlah Allah penuh dengan keikhlasan. Bahasanya diikhlaskan lagi. Lihat. Mohon maaf Mbak Rina, share-nya jelas nggak ya? Share-nya. Jelas, Pak.
Ya, lihat lihat ini kata-katanya, dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena Allah. Nah, kata-kata dengan mengikhlaskan itu karena bahasa Indonesianya nggak ada. Arabnya itu mukhlishina lahuddin, wad'uhu mukhlishina lahuddin. Bapak-bapak ibu, ini ayat ini kalau perlu dihafal esensinya, dipegang esensinya, diwariskan ke anak kita, istri kita. Jadi waris itu bukan hanya uang ya. Kenapa? Supaya kita ngerti kata-kata ini. Jadi kalau ibadah itu, lihat kata-katanya. Sembahlah Allah, berarti ibadah, menyembah Allah dengan keikhlasan, semata-mata hanya karena kepadanya. Iya, hanya Allah. Nah, ini salahnya di sini, ada terjemahan yang kurang tepat, yang hilang diterjemahkan bahasa Arabnya. Yaitu selanjutnya, kama bada'akum ta'udun. Kama bada'akum ta'udun. Kalimat kama gitu kan, sebetulnya diterjemahkan sebagaimana seperti Anda bada'akum, Anda dulu diciptakan dari awal dan dikembalikan kepada Allah. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Kayak nggak nyambung ini, terjemahannya nggak tepat. Jadi gimana? Kita ada dua di sini, ada dua. Ini langsung, ini secara psikologis, secara kejiwaan kita ditempa oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini dalam banget ayat ini ya. Singkat, dahsyat. Apa kata-kata yang dahsyat? Kama bada'akum ta'udun. Kita petik dari ambar kata-kata. Kama bada'akum. Kamu akan dikembalikan kepadanya. Ini terjemahannya nggak enak banget. Dikembalikan itu kan tahun. Sebagaimana kamu diciptakan semula, kamu dikembalikan. Harusnya begitu. Harusnya sebagaimana kamu diciptakan semula dan kamu dikembalikan. Harusnya begitu. Kata-kata sebagaimananya harus di depan. Kenapa? Akan beda kesannya. Nggak ngerti Ustadz. Lihat, kita ikhlas itu diterjemahkan dalam bahasa yang kama bada'akum ta'udun. Ini terjemah. Nah, yang saya hijauin. Mbak Rina, hijaunya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah. Kelihatan Ustadz. Nah, jadi kama bada'akum ta'udun, inilah kalau saya, Allahu Akbar. Inilah ikhlas, gambaran ikhlas. Gambar ikhlas gimana? Ada dua posisi. Pertama, kama. Kalau seakan-akan Allah ngomong gini, kalau Anda ibadah itu ikhlas ya, seperti. Nah ini gambaran. Konkret, jelas. Kan ikhlas itu abstrak. Karena hati, kan gitu. Iya dong, namanya ikhlas itu abstrak. Nah, kama seperti Anda baru dilahirkan, baru diciptakan, berarti posisinya kita apa? Ketika kita baru lahir, Bapak-bapak Ibu, ketika baru lahir kita apa? Tidak ada yang kita andelin. Anda mengandalkan otot Anda, gerak juga nggak bisa, ya gitu-gitu doang. Ngomong juga nggak bisa. Mata ada tapi belum bisa melihat. Kan gitu. Paling pendengaran. Kalau dibiarkan brojol dari perut ibu kita dibiarin gitu, ya mati lah. Kita butuh makan. Gitu. Dikerubutin semut, iya. Berarti apa? Inilah namanya titik nol. Jadi berikhlaslah Anda sebagaimana kama langsung. Jadi sebagaimana kamu di awal dulu diciptakan oleh Allah, dan sebagaimana kamu nanti juga dikembalikan pada Allah. Nah, ketika kita dikembalikan pada Allah, kita mati ini, geng. Kita butuh orang lain. Iya kan? Kita butuh bantuan. Kalau enggak, ya kita dikerubutin semut lagi. Akhirnya jadi belatung. Ya. Maka kita butuh dimandikan. Kita butuh, itu namanya titik nol. Berarti ikhlas itu adalah titik nol. Titik ketidakberdayaan. Seperti apa? Seperti bayi lahir tuh nggak berdaya dia. Dia harus ya kita dimandi sama ibu kita, dikasih baju, dikasih makan, disuapin, semua. Kita menyusui ibu kita menyusui kita gitu kan. Kita harus butuh ASI, kita butuh pakaian, kita semua dan seterusnya. Gradually kita akan butuh makan dan seterusnya, butuh apalah semua. Ini ketika kita lahir, itulah gambaran ikhlas.
istilahnya kalau dibiarin mati, udah mati jelas lah gitu. Nggak ada kekuatan emang. Nah, ini yang disebutkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau Anda mau ikhlas, seperti Anda baru lahir. Sekarang bapak-bapak, ibu, ada nggak Anda baru lahir sudah punya pakaian? Mana ada, keluar dari perut ibu kita udah pakai jas. Mohon maaf, kita telanjang. Ya. Tidak berpakaian, nggak punya apa-apa. Ilmu boro-boro, ngomong juga nggak bisa. Paling cuma, cuma gitu doang gitu kan. Subhanallah. Ketidakberdayaan inilah namanya ikhlas. Saya praktek langsung lompatin, lompat. Sekarang kita udah begini, udah punya rumah, udah punya anak, udah semua. Barang kita ada yang hilang. Gampang lah HP kita hilangnya. Ingat, Anda lahir pun kagak punya HP. Emang keluar perut dia punya HP kan? Enggak begitu. Subhanallah, kenapa? Itulah ikhlas, memang Anda tidak punya apa-apa. Allah. Toh HP pun nggak ada manfaatnya apabila Anda wafat. Subhanallah. Kita wafat. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang menangis. Seorang ibu nangis ke saya. Nangis kenapa? Anak saya meninggal, Pak Ustadz. Nangis. Kalau bisa Pak Ustadz, ngomong udah ngaco. Kalau bisa Pak Ustadz hidupin lagi anak saya 5 menit aja deh. Udah ngaco. Ini kisah nyata. Ini jemaah. Udah ngaco ngomongnya. Ibu itu udah ngaco ngomong. Saya bilang, ibu berpisah satu. Yalah sedih. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah SWT, ini baru berpisah dengan satu, yaitu anaknya. Ada lagi orang sedih berpisah dengan suaminya. Suaminya meninggal, dia sedih. Itu satu. Suami satu, nggak mungkin banyak. Kalau istri mungkin. Berpisah dari ibunya, itu satu. Ibu kandungnya. Berpisah dari ayah kandung, itu satu. Ya ayah kandung pasti satu, ibu kandung pasti satu. Satu meninggal. Anda sedih. Nah sekarang, kalau Anda pisah dari satu orang menangis, bagaimana kalau Anda pisah dari seluruh manusia? Bukan satu, bukan dua, bukan 3, miliaran manusia. Gimana caranya? Kita yang mati. Kalau kita yang mati kan pisah dari semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, keikhlasan itu dahsyatnya luar biasa. Toh Anda akan meninggalkan ini semua. Istri ditinggal, suami ditinggal. Kalau kita meninggal, saya meninggal, berarti saya meninggalkan istri saya, anak saya, harta saya, semua saya tinggal, kerabat saya semua. Apapun, termasuk ilmu saya, udah saya tinggal semua, tinggal. Itulah ikhlas. Lepas. Allahu Akbar. Maka lahir juga nggak punya apa-apa, meninggal juga nggak punya apa-apa, mau dibawa apaan kita? Disinilah kata-kata kama bada'akum. Jadi kalau bahasa bebasnya, ibadah itu yang ikhlas ya. Anda mau tahu ikhlas? Seperti Anda baru lahir. Anda mau tahu ikhlas? Seperti Anda mati. Ini bahasa saya. Sebagaimana kamu baru dilahirkan, diciptakan oleh Allah. Sebagaimana kamu juga dikembalikan kepada Allah. Ini bahasa keren banget. Ini, ayat ini sudah mencakup hampir semua ayat Al-Quran. Kata-kata kama bada'akum ta'udun. Tapi terjemahannya membingungkan kita. Berikhlas ibadah semata-mata kepada Allah, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Bingung ya, apa hubungannya dengan ikhlas? Jadi kalau kita baru lahir, apa kita punya? Enggak. Kalau Anda dihina orang, dicaci maki orang, emang kamu awal lahir dipuji-puji orang kan enggak kenal juga? Enggak, baru kenal. Ketika kita wafat, seorang raja, seorang presiden mati, ya sudah selesai. Sekarang mah di bawah tanah. Nggak ada lagi, saya nggak usah nunggu mati juga waktu pensiun, nggak jadi presiden lagi, udah nggak ada harganya lagi, udah orang jarang menghormati lagi. Ketika Anda menjabat, oke, pagi Pak, siapa? Koper dibawain, tas dibawain semua. Nah, Anda pensiun juga boro-boro negor gitu. Itulah kematian, lepas, nggak ada yang gitu. Nah, disinilah gambaran Allah Azza wa Jalla menggambarkan keikhlasan itu titik nol, titik tidak berdaya. Mana ada anak lahir baru lahir, langsung dia nyari makan kerja gitu kan, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, dicari nafkah gitu.
Beda dengan kuda, saya ngelihat kuda baru lahir cerot langsung dia bisa berdiri, dia nyari makan di rumput. Kerenan kuda. Saya ngeliat tuh di apa National Geographic gitu kan, binatang-binatang yang baru lahir gitu. Oh, baru lahir gitu kan. Berdirinya udah susah, baru lahir brojol dari perut ibunya, dari dubur keluar tuh kuda berdiri lunglai-lunglai gitu, cari makan rumput langsung. Allahu Akbar. Netek ke emaknya itu kan. Allahu Akbar. Langsung dia gerak sendiri gitu. Kalau manusia nggak gerak sendiri, digendong baiknya, kemudian diberikan ASI sama ibunya. Gitu. Kita tidak berdaya. Gitu. Allahu Akbar. Ketidakberdayaan inilah titik nol. Lepas. Ketidakberdayaan. Ini bahasa Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, balik lagi kita agar kita bisa mengerti. Jadi Pak Ustadz, saya masa dihina orang, dicaci maki orang. Emang saya ini kan sebagai seorang manajer di perusahaan itu bla 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 bla. Emang Anda lahir jadi manajer? Enggak juga. Ketika kita wafat pun Anda seorang manajer juga tidak. Enggak ada yang dibawa. Predikat apapun, siapapun Anda seorang raja sekalipun wafat ya bau aja gitu. Jadi bangkai. Jadi, oh iya ya, saya emang nggak punya apa-apa ya. Allah Akbar. Nah, rasa tidak punya kekuatan hanya kepada Allah yang punya kekuatan. Maka la haula wala quwata illa billah adalah esensi daripada ikhlas. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya daya apapun, bahkan keberadaan aku nggak ada. Hanya Allah Subhanahu. Itulah ikhlas yang kita pahami. Kalau bahasa Betawinya, jangan sok belagu loh, gitu ya Betawi. Merasa punya, merasa hebat, itu tidak ada ikhlas. Maka itu orang sombong yang suka show off, itu udah susah ikhlasnya. Oh iya. Maka orang yang tidak ikhlas itu baper, gampang tersinggung, gampang marah. Orang yang gampang marah, gampang tersinggung, itu ikhlasnya tuh susah banget. Karena gue gitu loh, inyong gitu loh. Who am I terus saya lagi. Orang yang suka pamer wajahnya, suka pamer titelnya, suka pamer kehebatannya, itu gampang hancur jiwanya. Belum hancur, udah hancur duluan. Maka itu para selebritis, para pejabat, para orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat gitu, itu sebetulnya rapuh jiwanya. Kalau tidak beribadah dengan Allah murni. Tapi kalau ibadah, mau dipuji, mau dihina, keep smiling, ada urusan. Tapi kalau biasa dipuji, keracunan jiwanya. Fujurnya hidup. Fujurnya kalau saya hebat. Tukang beca gitu kan, ataupun tukang parkir, apalah grade yang dibawa, rakyat jelata. Masuk sebuah forum besar. Tidak dianggap, diinterogasi. Bapak masuk sini harus pakai identitas KTP-nya, Pak. Oh ya, saya kan nggak ada masalah. Bapak harus ini scan dulu apa namanya itu, peduli apa sih? Saya lupa. Peduli apa ini? Saya lupa kan. Klik dulu. Oh ya, Bapak, mohon maaf harus cuci tangan dulu. Orang yang hebat, orang yang biasa dipuji, dihormati, datang. Mohon maaf Pak, KTP-nya. Loh, kamu nggak kenal saya? Nggak usah lah. Ada. Pak, mohon Pak, ini. Loh, ini mal punya saya. Allah. Rakyat jelata yang ya taruhlah, mohon maaf, misalnya orang miskin nggak punya apa-apa, dengan ngantuk capek gitu kan. Perjalanan nggak punya uang, udah di musola aja lah. Tidur lah. Jadi saya pernah ngalamin tuh dari kota-kota yang nggak punya duit, ya kita tidurnya di musola
SPBU gitu kan. Gratis. Kalau diusir ya pinggir-pinggir aja lah gitu kan. Atau di mana lah. Ketika kita ketiduran di musola terus ada yang negur, apa namanya yang ngurus masjid itu, marbot. Pak, maaf Pak, dilarang tidur sini. Oh ya maaf, saya ketiduran. Asik, lemah lembut. Emang kita nggak punya apa-apa, maaf ya. Dia ketiduran. Nah, kalau Bapak mau tidur di emperan masjid aja boleh, jangan di dalam masjid. Makasih Pak ya, asik ngomong asik. Kalau Anda bos, Anda punya mobil mewah, kemudian Anda ke masjid lagi sholat ketiduran, ada marbot, Pak mohon maaf, jangan tidur di sini. Siapa sih lo? Marbotnya belagu. Kan marbot itu kan hanya menjaga masjid gitu kan. Maka ketika orang yang sombong, yang angkuh, ketika ditegur, dia sudah merasa punya. Hidupnya tanpa keikhlasan. Hidup itu Anda sadar bahwa Anda lahir nggak punya apa-apa. Hidup harus sadar bahwa nanti pun mati nggak punya apa-apa. Maka ikhlas itu bukan dalam berbuat saja. Dalam menjalani kehidupan per detik itu harus ikhlas. Maka ditawadhu. Anda mendapat jabatan, Anda punya harta. Ya Allah, emang saya gak punya apa-apa, lahir juga gak punya apa-apa, nanti juga mati gak punya apa-apa. Itulah hidup dengan ikhlas. Maka dia tidak sombong dengan pujian, dia tidak hancur dengan hinaan. Gak ngaruh. Ini kata-kata kama badakum ta'udun itu doang. Ini belum ayat yang lain ini. Udah 26 menit gitu kan, udah bersejam. Subhanallah, itu cuma baru satu kata-kata kama. Oh iya, subhanallah. Saya pernah mau ngisi pengajian di satu komplek gitu kan. Komplek itu ada masjidnya. Akhirnya saya berparkirlah, masjid itu penuh nih. Saya parkirlah di komplek itu. Ditegur sama satpam, Pak maaf Pak, ini nggak boleh parkir di sini. Oke, makasih saya nggak tahu Pak. Oke, Pak, nggak ada masalah. Emang di situ bukan tempat parkir ya. Di mana ya parkir? Cari muter-muter. Pak Arvin di mana? Saya nyari tempat parkir. Akhirnya saya masuk di masjid, ada tempat parkir khusus. Ya Pak Arvin di sini susah parkirnya. Ini udah kita siapin, akhirnya alhamdulillah. Coba Anda bos. Gitu kan, Anda bos masuk komplek itu tegar satpam, Pak mohon maaf parkirnya. Salah apa sih di sini? Wah ngomel. Susah menerima masukan dari orang lain karena Anda merasa who am I? Lupa Anda lahir tuh nggak punya apa-apa. Lupa Anda mati pun nggak bawa apa-apa. Maka hidup Anda tidak ikhlas. Orang yang hidupnya tidak ikhlas gampang sakit hati. Gampang tersinggung. Gampang baper ngambekan. Maka ngambek, baper dan apapun itu gambaran orang yang tidak ikhlas dalam menjalani hidup. Apalagi seandainya Anda parkirnya pakai mobil yang harganya miliaran gitu kan. Taruhlah mobil apalah, saya nggak tahu. Taruhlah mobil Ferrari ataupun mobil yang gitu kan. Keluar, Pak mohon maaf parkirnya nggak boleh di sini. Nggak ngeliat mobil gue orang kaya apa. Dia tersinggung. Harusnya Anda nggak boleh tersinggung. Emang si satpam itu aturannya di sini dilarang parkir, mau diapain? Kita nggak ada tulisan P coret itu. Begitulah cara hidup. Ini baru ikhlas itu merasakan tidak berdaya. Tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apapun. Itu namanya ikhlas. Nah, kita lihat lagi redaksi-redaksi ayat suci Al-Quran yang lain. Yang disebutkan Mukhlisin al-Din, surat Yunus. Surat Yunus, yaitu surat yang ke-10. Ayat yang ke-22. Kita lihat surat Yunus. Surat Yunus itu menjelaskan dahsyatnya luar biasa. Baru kita ngerti, nah ini yang disebut dengan menafsirkan pendekatan psikologis membangun karakter. Jadi tafsir kita adalah akhlak. Memang ini program sebetulnya jujur saja ini program di waktu saya di New York menjadi imam di sana, saya bikin bagaimana pembinaan akhlak melalui tafsir Al-Qur'anul Karim. Saya akan share Bapak-bapak Ibu surat Yunus ya, surat Yunus saya akan share, kita lihat ini. Surat Yunus
Kita lihat surat Yunus ini, ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 ini kata-kata mukhlisin lahuddin ini. Nah, ada kata huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah lah yang memperjalankan Anda di darat dan di lautan. Allah. Hatta idza kuntum fil fulkna, ketika Anda naik kapal laut di berlayar, wajraina bihim birihan thayyibatin. Anda jalan dengan angin yang enak, cuaca mendukung, gitu kan? Meluncurlah kapal itu. Wa farihu biha ja'at harihun 'asif. Ketika meluncur dengan baik, tiupan angin yang baik, enak. Mereka senang. Wa farihu biha. Kemudian ja'at harihun 'asif. Wa ja'ahumul maut min kulli makan. Tiba-tiba, angin datang keras sekali. Tiba-tiba badai. Nah, ini lihat nih. Badai, gelombang menimpa dari segala penjuru. Wah. Bam! Gitu kan. Tadinya enak-enak. Apa kata-katanya? Rihun asif. Rihun asif itu angin yang kencang. Ada kata-kata jahul maut min kulli makan. Akhirnya ombak, karena ombak kan digerakkan oleh angin. Maut itu gelombang, ombak, gelombang dari segala penjuru, min kulli makan. Fadhannu annahum ahita bihim. Mereka udah terkepung, seakan-akan terkepung. Ombak, bam, bam, bam. Kondisi ini secara kejiwaan Anda punya kekuatan? Nggak punya. Saya ngerasain ini. Jadi dikepung dengan bahaya udah. Lihat. Maka mereka berdoa. Nah, kata-kata maka mereka berdoa ikhlas kepada Allah. Dan Allah, mereka minta pada Allah. Mukhlisin lahuddin. Betul-betul hanya berdoa karena minta kepada Allah. Artinya, saya tidak akan beribadah ikhlas. Mukhlisin lahuddin. Artinya apa? Kita lihat kondisinya adalah titik nol. Sama dengan surah Al-A'raf tadi, titik nol. Maksud daripada titik nol apa? Loh, Anda mau ngapain? Anda punya jabatan. Wahai ombak-ombak berhenti, saya ini bos di perusahaan saya. Nggak ngaruh kata ombak. Siapa lu kata ombak? Nggak ngaruh. Wahai ombak-ombak tenang, saya ini presiden. Mau apa kamu? Wih, kalau macam-macam hadapi saya. Wih, ada tuh. Saya ini menteri, segala menteri. Gitu. Nggak ada Anda menteri, Anda presiden, nggak ada. Saya profesor, doktor, ilmu saya, nggak ada itu. Udah kanan kiri semua dikepung dengan bahaya. Titik nol inilah gambaran ikhlas. Jangan sampai ikhlas kita itu nunggu susah dulu. Ombak diem, saya ini orang kaya, uang saya miliaran. Kata ombak, nggak ngaruh itu kalau saya telan habis-habis. Wahai ombak diem, saya ini selebritis terkenal, saya ini ustadz 5 benua, 10 benua bahkan, gitu kan? Kalau ada. Gitu. Nggak ada. Wahai ombak-ombak diem, saya ini apalah namanya Anda sebutkan, nggak ngaruh. Kekayaan, ilmu, apa, nggak ngaruh. Persis Anda tidak berdaya titik nol ketika Anda, gitu, nggak ada lagi. Ketika Anda mati juga nggak ada kekuatan, Anda punya baju satu lemari juga nggak bisa dipakai, itu orang mati. Nah ini namanya titik nol. Pahamilah ini gambaran Al-Quran. Ngasih gambaran konkret. Secara jiwa, kejiwaan Anda ketika tidak berdaya, itulah namanya titik nol. Nah, rasa tidak berdaya ini jangan nunggu susah dulu baru tidak berdaya. Detik ini Bapak-bapak Ibu sehat? Iya sehat. Anda sekarang mendengar Zoom saya, iya. Dalam keadaan sehat, bisa dengar. Rasakan Anda tidak punya apa-apa. Walaupun Anda sekarang ada di rumah yang mewah sekali. Itu milik Allah. Itulah hidup ikhlas. Subhanallah. Sampai dia tidak berdaya, kata-katanya lihat ini. Lain anjaitana, ya Allah, kalau engkau
selamatkan kami min hadhi, dari ini semua, lanakunanna minasyakirin. Sungguh-sungguh kami termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Nih lihat nih redaksinya nih. Nah, tidak ada, ini bahasa Arabnya. Lam taukid, nih lihat sini Bapak-bapak ini nun. Nah, lam taukid. Nun taukid lagi pakai syiddah. Nanna. Diterjemahin kalau bahasa Indonesianya ini nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa ini sungguh-sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Kagak ada. Diterjemahin ini, lihat diterjemahannya ini, lihat nih. Pasti, kelar. Tapi kan kagak nonjok gitu kan. Pasti gitu kan. Pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur gitu kan. Jadi kayak barter gitu. Pokoknya selamatin aneh deh. Kalau habis selamat aneh bersyukur, aneh taat. Bersyukur itu adalah luar biasa. Jadi taat maksudnya. Kok syukur taat Ustaz? Lah iya. Kalau Anda bersyukur ini dari Allah, ini dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah, Allah yang punya, Allah yang ngatur. Kita kan sok ngatur, tubuh saya milik saya, terserah saya. Mau tatoan, mau mabok, mau ngobat, mau berzina, mau apa, bebas saya, kan tubuh saya terserah saya. Loh, padahal itu milik Allah. Maka semua kemaksiatan berangkatnya dari tidak bersyukur karena merasa punya. Ya. Subhanallah. Jadi ini terjemahannya gitu kan. Kan nggak mungkin diterjemahkan pakai bahasa yang hancur, bahasa Indonesia hancur, sungguh. Nggak mungkin lah, berkali-kali sungguh. Pasti Anda mengatakan, wah ini pasti salah cetak gitu kan. Padahal bahasa Arabnya begitu, bertubi-tubi. Artinya apa? Udah mentok mati pokoknya. Kalau Anda selamat, bener dia Anda mau taat pada Engkau ya Allah, kira-kira gitu bahasanya. Bukan bener lagi, pasti, udah kira-kira gitu kan. Allah Akbar. Yang saya akan terangkan di sini kata-kata ketika dalam kondisi dia terkepung bahaya. Allah Akbar. Ini saya pernah mengalami Bapak-bapak Ibu. Yang terakhir ketika di Mentawai. Gitu kan. Ke Sagulube, Bapak-bapak Ibu kalau ke Mentawai tanya, Sagulube gimana? Kalau naik sampan, selamat atau mati? Iya, semuanya juga selamat atau mati. Ngalamin gitu. Udah jalan kaki 41 jam setengah, masuk laut yang begitu dasar, yang namanya bukit atau gunung, ombak baru ngerasain. Allahu Akbar. Ini gambaran Al-Quran, bukan gambaran dari saya. Bagaimana kita bisa paham ikhlas pakai Al-Quran? Ada istilah-istilah dalam Al-Quran yang kita nggak ngeh, oh, orang baru lahir itu gambaran ikhlas tuh. Orang mati itu ikhlas tuh. Ini maksudnya apa? Titik nol. Orang udah terkepung, wih ombak. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, betapa kita lupa bahwa Al-Qur'anul Karim menggambarkan dahsyatnya luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mengerti ikhlas. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kita lihat lagi dalam ayat suci Al-Qur'an yang lain. Surat Luqman. Jadi kalau saya dengar kata-kata Luqman tuh, orang yang soleh, orang yang baik, ilmunya tingginya luar biasa, pilihan Allah. Tapi kadang-kadang nama-nama nabi ini dipakai oleh orang-orang yang kagak benar kan. Di penjara tuh ada orang namanya nama nabi itu di penjara. Ada namanya Musa, ada namanya Harun, pembunuh. Namanya tidak sesuai dengan orangnya. Ada namanya Luqman, tapi perilakunya tidak baik. Ada namanya Muhammad, tapi perilakunya tidak baik. Gitu. Jadi jangan sampai nama-nama yang tidak baik ini malah merusak nama yang aslinya gitu loh. Ya kan? Jangan sampai gitu. Saya paling benci kata-kata surga dunia. Benci sekali. Kenapa? Surga itu bagus, diridhoi oleh Allah. Tambah-tambah surga dunia, kehidupan hedonistik, ya mabuk, ya berzina, ya astagfirullah, itu neraka dunia itu namanya. Jadi kata surga itu yang indah, kenapa jadi jelek begini? Ini protes nih, curhat. Jadi jangan sampai nama yang bagus menjadi tidak baik. Saya akan share Bapak-bapak Ibu surat Luqman. Surat Luqman. Luqman itu Masya Allah, seorang nabi yang Masya Allah, tabarakallah. Mbak Rina udah masuk share-nya ya? Lihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita lihat 31, 32. Ya, 31, 32. Ini alam taro, subhanallah.
Kalau bahasa alam taro ini artinya disuruh mikir. Tidakkah kamu memperhatikan? Disuruh mikir maksudnya. Kalau ini jelas, annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayati. Udah jelasin. Kita ngelihat kapal itu berlayar di laut dengan angin yang diberikan oleh Allah santai. Semuanya baik-baik saja. Tapi kadang-kala alam taro itu kita nggak ngelihat. Contohnya, Nabi pun nggak ngelihat. Padahal kata-kata itu buat Nabi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Orang Nabi baru lahir. Apakah Anda tidak memperhatikan waktu itu ada perang orang-orang berpasukan dari fil. Gajah, ya Allah, susah banget. Gajah, pasukan gajah. Kita disuruh memperhatikan, padahal udah berlalu kita kagak tahu. Berarti bukan melihat di sini. Maksudnya alam Taurat itu memperhatikan, berpikir, deep thinking. Kita melihat kapal berlayar gitu, lewat laut, itu adalah tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah. Ini apa? Ini kata-kata liyuriyakum min ayati. Betapa dahsyatnya Allah memberikan kenikmatan. Jadi tanda kebesaran Allah itu adalah dengan adanya angin. Sehingga dia berjalan dengan baik. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Saya kaget ini kata-kata ini. Apa hubungannya dengan syakur, dengan sabar? Tentang sungai, dengan kapal. Apa hubungannya angin, kapal berlayar dengan sifat sabar, dengan sifat bersyukur? Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sangat bersabar dan bersyukur. Jujur saya ketika ayat ini, apa ini mungkin karena background saya filsafat, jadi kalau baca Al-Quran itu satu ayat itu lama banget. Ini maksudnya apa? Apa hubungannya kapal, angin, sabar, dan syukur? Nggak nyambung. Tapi setelah ayat selanjutnya baru nyambung banget. Gitu kan. Ayat selanjutnya, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ. Wasyam mauj itu ditelan kain. Diselimutin. Apa ya? Wasyam mauj. Jadi ditelan, digulung. Ini bahasanya nih. Digulung ombak. Apabila mereka digulung ombak yang besar. Digulung. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah gulung tikar kan? Nah, kalau gulung tikar itu kan jadi gemuk itu sebelah kiri yang kita gulung. Nah, ketika Anda gulung tikar, di depan ada sesuatu. Nah, itulah kayak gitu. Bahasa Arabnya ini kezulal. Masya Allah. Zulal itu bukit-bukit gunung. Bapak-bapak kalau ke Mentawai enggak perlu sampai titik Sakude atau Sagulube lah, sampai titik Butuh aja lah. Tapi kalau sampai titik sana, tim saya enggak semuanya sampai sana gitu. Apalagi ke Sagulube, gitu. Baru ngerasain yang namanya bukit di gulungan ombak, ngerasain di situ. Yang namanya kita naik sampan tuh, kita sampan kecil gitu kan. Sampan kayu gitu. Allahu Akbar. Depan kita tuh bukit bukan dari tanah, dari air, di laut bukit tinggi. Nanti ketika kita digulung, itu namanya baling-baling sampan itu nggak kena air. Jadi semua sampan total 100% kagak kena air. Keangkat, nanti keturun lagi, bam, gitu. Itu kondisi. Allah, kondisi ketika orang itu dalam seperti ini, nggak ada lagi yang diharapkan. Ini namanya titik nol. Titik nol itulah memahami tentang ikhlas. Tahu dari mana ini? Lihat. Da'ullah mukhlishina lahuddin. Kata-kata ini balik lagi. Mereka beribadah, menyeru doa penuh dengan ketulusan, keikhlasan, murni hanya Allah. Ngapain lagi? Jadi kalaulah Anda, kanan kiri Anda seperti gunung, gitu kan. Ombak-ombak kayak gunung, mau ngandelin, hai ombak kayak gunung, kayak aku adalah presiden. Nggak ngaruh. Hai ombak-ombak gunung, tunduk. Aku adalah menteri di antara menteri. Nggak ngaruh. Bahkan aku menteri maritim sekalipun. Nggak ngaruh ente. Wahai ombak-ombak, aku ini adalah paling pinter, profesor, rektor. Nggak ngaruh. Gitu. Ditelan juga gitu. Jadi tidak ada yang diandalkan.
Ibadah, ya Allah tolong, ya Allah, ini mau mati kelihatan. Titik nol, itulah namanya ikhlas. Tapi Bapak-Bapak Ibu, belajar ikhlas itu jangan nunggu susah dulu. Sekarang ini harus kita merasakan la haula wala quwata illa billah. Itu namanya menghasilkan an-nafsul mutmainnah. Allahu Akbar. Ini udah hampir jam 9. Nih. Subhanallah. Ini baru berapa ayat tadi? Udah baru berapa? 3 ayat ya? Baru 3 ayat. Gambaran Allah. Baru kita bisa mengerti sabar di sini. Oh, sabar. Sabar itu kaitan dengan syukur. Iya, kalau orang bersabar, dia akan ibadah baik. Mukhlisin. Begitu dahsyat goncangan-goncangan. Bapak-bapak ibu, tadi saya terangkan. Ketika Anda berbuat baik kepada si A. Ini roti unyil. Makasih ya, kata si A. Aduh, Masya Allah, enak banget nih. Saya bawa roti unyil lagi, roti yang kecil-kecil itu ke si B. Ini saya bawain, Alhamdulillah si B baik. Aduh, si C baik juga. Si D baik juga. Saya baru bawa ini roti unyil ke X, ke Z. X, ini doang. Unyil juga banyak, murah lagi, ngasih yang berkualitas. Sakitnya di mana? Di hati. Jadi kalau Anda berdiri di atas tanah, Anda tidak ketahuan keikhlasannya. Tapi ketika Anda berenang, dalam lautan yang dalam, baru ketahuan Anda bisa berenang atau tidak. Keikhlasan ketika Anda running well, baik-baik saja, sebagaimana ayat Al-Quran pada ayat yang ke-31 ini, gitu kan, baik-baik saja. Tapi ketika masuk ayat ke-32, baru kelihatan Anda ikhlas atau tidak. Goncangan itu. Anda sebagai pengurus masjid, orangnya baik-baik saja, ketemu baik-baik. Ketika ada orang-orang yang oposisi menghancur, nah disitulah kelihatan ikhlas atau tidak ikhlas. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda berbuat baik kepada anak-anak. Iyalah, ini anak saya, ya saya berbuat baik. Anak-anak berbuat baik lagi, ya, cium tangan, cium pipi kita, cipika-cipiki meluk. Ya Allah, Alhamdulillah enak. Tapi ketika bandel, baru Anda kelihatan. Kamu tidak bersyukur. Udah dikasih ini, kasih ini, masih bandel juga. Dihitung itu semua. Hitung semua. Ya, itu gambarannya. Jadi goncangan itu kelihatan aslinya Anda. Asli. Oke, lanjut. Falamman najahum. Ketika diselamatkan ilal barri, faminhum muqtasid. Ada yang baik, ya. Ketika mereka wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu mukhtalin kafur. Ada yang berkhianat, udah dikasih malah nggak bersyukur. Baru nyambung ke sini ayat ini. Kenapa disebut dengan sabarin syakur? Yang tadi ini sabarin syakur, yang ini nih. Hanya orang yang mikir yang bisa bersabar. Lihat kata-kata sabar syakur dengan kata-kata alam taro, lihat. Ini kaitannya dengan ikhlas, Bapak-bapak Ibu. Enggak tahu nih sampai zuhur kali ini kajian ini nih. Baru alam taro ini yang hijau alam taro dengan itu hanyalah gambaran berpikir bagi orang yang bersabar, bersyukur. Subhanallah. Tiba-tiba tandingannya ada orang-orang yang khatar. Tandingannya ini. Khatarin kafur. Khatarin kafur. Khatar itu orang yang berkhianat, yang membelot. Dikasih nikmat oleh Allah, bukannya taat pada Allah, malah bermaksiat. Itu namanya khatar. Orang dapat kebaikan, malah khianat. Itu namanya khatar. Nah, lihat kata-kata ini. Yang pertama syakur, yang kedua adalah kafur. Lihat ini, yang hijau ya. Pertama adalah syakur, ya. Yang kedua adalah kafur, kan? Jadi syukur dan kufur itu gandengan terus. Lain syakartum, syukur ya. La azidanakum. Walain kafartum, kalau kalian kufur. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat. Kalian kufur, nah, jadi syukur, supaya ngerti syukur harus ngerti kufur. Imma syakirun wa imma kafur. Redaksi Al-Quran ada yang manusia dibagi dua, ada yang bersyukur, ada yang kufur.
Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah aku maka aku ingat kalian, bersyukurlah jangan kufur. Jadi syukur kufur itu gandengan supaya ngerti. Maka saya tidak mengerti kata-kataku jadi syukur jadi oh ini kita nggak bisa ngerti nikmatnya siang kecuali kita ada malam. Tapi kita tidak bisa merasakan nikmatnya malam kecuali ada siang. Kira-kira gitulah. Kita bisa mengerti ada pembanding. Pembanding itu yang bisa kita paham. Kalau nggak ada pembanding, kurang paham kita. Kalimat sabar adalah orang yang bersyukur. Esensinya orang yang sabar, orang yang berbutuh bersabar, dia taat kepada Allah. Walaupun hatinya kadang-kala bertentangan, saya taat, ini aturan Allah, ini aturan Allah. Kalau khotar itu khianat, dia komplain terus gitu loh. Dia nggak bisa taat, padahal dikasih nikmat. Taat tapi khianat, dikasih nikmat tapi khianat. Allah ngasih kita nafas, Allah ngasih kita ini, Allah ngasih kita organ tubuh kita aktif, Allah ngasih semua, makan, minum semua. Malah tidak sholat. Itu namanya khotar. Kurang ajar bahasa kasar ini. Kenapa dikasih nikmat tapi tidak tunduk? Kalau sabar, orang sabar karena dia bisa bersabar. Kenapa? Karena yang dihitung adalah sehebat apapun perintah dan larangan Allah itu amat sangat kecil dibanding nikmat Allah. Maka dia bersabar ya Allah. Walaupun ada kadang-kala dalam hati ini bertentangan, dia sabar. Karena ketaatan butuh kesabaran. Anda meninggalkan pekerjaan Anda, beranjak untuk sholat itu butuh kesabaran. Anda meninggalkan perbuatan maksiat untuk taat pada Allah itu butuh kesabaran. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, ini karena waktu ya, jadi saya selesaikan aja deh sampai di sini. Ini waktunya total udah jam 9 aja. Nanti kita harus lanjutkan karena ini kan kajian harus berdasarkan ilmu. Paling tidak Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya baru menerangkan tentang ikhlas, teks Al-Qur'annya gimana sih? Oh, Quran itu menjelaskan secara konkret kayak orang baru lahir, oh kayak orang mati, oh kayak orang terkepung dalam bahaya, nggak mungkin selamat. Saya merasakan dulu waktu saya haji, naik kapal laut, karena saya nggak punya uang, saya bayar kapal laut itu yang sangat amat murah sekali, yaitu $100. Pulang pergi. Pulang pergi $100. Ya, itu tahun 92 gitu. Naik kapal laut lewat terusan Suez, lewat Laut Merah. Karena $100 amat sangat murah, maka nggak dapat kursi, nggak dapat tempat. Jadi di luar dak, jadi keluar langsung lihat laut langsung gitu kan, lihat laut, lihat matahari langsung, lihat langit langsung. Masuk kagak boleh, harus ente di luar. Ada lagi di bawah itu namanya pullman itu ya dapat kursi duduk gini doang tapi adem. Ada lagi yang lebih mahal lagi pakai kasur dan seterusnya. Nah sekarang saya di luar ya, waktu itu kebetulan saya dari Italia dulu waktu itu, kemudian saya ke Aljazair ya, ikut Stanford University saya waktu itu belum di Al-Azhar University ya. Kemudian saya berangkat, waktu itu posisi saya bukan mahasiswa Al-Azhar, waktu itu belum. Kemudian saya berangkat ke Mesir. Wah, saya haji dulu baru saya kuliah. Waktu hajian itu dari Terusan Sus naik kapal laut, di tengah, karena saya tidur takut gulundung gitu kan, saya paling atas aja dekat bendera di atas, pakai sleeping bed. Sleeping bed itu saya gunakan dulu ketika saya jadi kuli di Eropa gitu kan. Saya jadi kuli kalau lagi musim panas, nyari tambahan uang untuk kuliah, saya jadi kuli gitu kan. Pakai sleeping bag, sac de couchage, itu bahasa Inggris, bahasa Perancis. Sac de couchage itu tempat sleeping bag tidur, tutup ini, diikat badan supaya kagak gelundung. Tiba-tiba hujan, aman lah, paling basah dikit-dikit. Karena ini anti air. Kedengaran Allah. Saya udah, orang pada takbir, zikir kali ya zikir. Saya masih merem ini. Kenapa? Hujan aja pakai takbir. Kok hujan? Kok asin ya? Taunya bukan hujan, Bapak-Bapak. Taunya ini kapal, ini digulung ombak. Bum! Sampai rusak itu kapal. Sampai kita kelaparan. Karena nggak gerak itu masuk bantuan-bantuan. Jadi kecelakaan lah kasar. Ombak bum ketika saya ngeliat, air hujan kok pas ngeliat,
Allahu Akbar, baru takbir sama-sama. Jadi di bawah dulu baru takbir, wow, ketakutan semua. Ternyata ombak, boom. Saya melihat kalau di dalam mungkin nggak kelihatan, cuma goncangan. Orang pada muntah-muntah. Alhamdulillah saya saat itu nggak muntah mungkin. Ya mungkin karena nggak muntah karena lapar kali itu, nggak ada apa yang dikeluarin. Boom, Allahu Akbar. Baru kerasa tidak ada apa-apa. Mau jago berenang juga mati. Kalau Anda ke Sagulube, nanti kalau bapak-bapak yang jalan sama saya jalan kaki dulu tuh. Kalau ke Sakude 40 jam, habis itu nanti kita sampai titik Sagulube naik sampan kecil, ombaknya itu begini, gunung. Jadi kita ngeliat gunung, tapi dari ombak kita tuh, tinggi banget. Nanti kita angkat, buang. Itu merasa tidak ada apa-apa kita. Ya Allah, mau ngandelin apa? Tidak punya apa-apa, itulah ikhlas. Apa sih kita punya apa? Maka orang yang ikhlas itu tidak pernah show off, nggak pernah sombong. Orang nggak merasa punya. Orang yang suka show off, suka tampil ini, tampil ini, tampang, udah kelihatan tuh susah ikhlasnya. Gak, pasti dia orang pemarah. Yakin deh, percaya. Oh iya. Gitu. Maka itu ini Quran yang cerita, bukan saya. Kan nggak mungkin kita, oh saya mau belajar ikhlas Ustaz. Benar, iya. Ayo ke Sagulube. Kan nggak mungkin. Sagulube itu ombaknya di pantai itu nggak ada namanya kapal mendarat. Harus di tanah. Kalau nggak kemakan ombak, bam. Jadi kalau kita dengar, oh tidur di masjid, kita kan tidur di masjid itu. Kedengaran suara karena itu apa? Candas, apa batu-batu candas itu ketimpa ombak, bam, kedengaran tuh, bang, bang. Itu kalau ke Sagulube itu. Ya, tapi ya alhamdulillah kita baik-baik saja, dijaga Allah Azza wa Jalla. Jadi semua itu sudah berjalan. Baru kita ngerti, oh titik nol, itulah ikhlas. Lepas. Ini baru berapa ayat. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan dan insya Allah kita bisa melanjutkan kajian ini lebih dalam lagi dari ayat ke ayat, baru kita ngerti, oh ayat Quran tentang ikhlas tuh kayak gini toh, gitu kan. Baru kita paham ikhlas yang katanya susah dijelaskan oleh Allah dengan jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bapak Ibu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Mbak Rina. Masya Allah. Sampai nggak sabar mau ke Sagulube itu, Pak. Mbak Rina kan pernah laut ke saya dengan saya. Pernah, Pak. Yang nggak pakai pengaman itu kan. Nggak pakai pengaman, pakai sampan sungai ya? Iya. Nah, udah mau pecah kan? Bocor sampannya. Bocor. Ya tawakal ala Allah lah. Mudah-mudahan kita beri sampan nih. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak Mbak Rina? Ada nih satu Pak. Dari Ibu ini, kadang kita mau berbuat baik sesuai syariat agama, malah mendapatkan cacian. Bagaimana mempersiapkan jiwa kita dalam keadaan begini, Pak? Silahkan. Islam itu ja'a ghariban, datang dalam keadaan asing. Wa sa'udu ghariban, dan akan kembali dalam keadaan asing. Orang asing itu biasanya dapat cemoohan. Siapa sih? Siapa sih? Kalau tidak asing, apa kabar? Islam itu datang dalam keadaan Arab jahiliyah begitu dahsyat, mengagungkan berhala-berhala budaya-budaya Arab jahiliyah yang begitu tercela. Datang Islam, asing dia. Sekarang seakan-akan dalam tanda kutip, seakan-akan Islam itu hilang. Kenapa? Budayanya bukan budaya Islam. Nah, kembali Islam kepada kita. Asing juga. Anda pakai hijab pun asing. Karena kanan kiri-kiri banyak kan tidak pakai hijab. Contoh. Suatu hal yang asing gitu. Maka tidak asing kalau kita sudah memahami ajaran agama Islam. Jadi kita mengajak orang kepada ajaran yang benar, ada cemoohan hal yang biasa. Gitu. Tapi jangan sampai dalil ini menyebabkan kita merasa paling benar sendiri. Nah, itu bahaya juga.
Ada hal-hal yang pendapat si A begini, pendapat si B begini, pendapat si, dan semuanya benar. Ada yang sholat, Allahu Akbar pakai sedekap gini. Saya turunin dulu sebentar supaya jelas. Allahu Akbar. Ada yang Allah Akbar tanya begini. Lurus begini. Ya boleh. Tapi yang benar tuh begini. Akhirnya dicaci maki orang karena merasa paling benar. Nanti repot juga. Jadi ketika kita beda pendapat, 2 senti ke atas, 2 senti ke atas, keep smiling. Sini. Kalaupun beda pendapat dalam satu skup yang benar, nggak ada masalah. Menurut orang, baca Al-Fatihah buat orang meninggal, bid'ah haram. Tidak sesuai. Kita nggak ada itu, nggak ada dasar. Malah saya dicemuin, Ustaz. Halo, ada ulama-ulama yang bolehkan di antara Ahmad Ibnu Hambal. Kita baca Yasin, kita baca Quran, dan kita hadiahkan buat orang yang sudah wafat. Dapat. Ini menurut ulama besar, Ahmad Ibnu Hambal. So nggak usah ribut. Bukan berarti kita merasa paling beda pendapat. Keep smiling. Ya sudah, kalau menurut Anda tidak sampai, ya udah nggak usah baca Al-Fatihah buat orang meninggal. Yang yakin sampai, ya baca aja gitu kan. Gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Jadi kadang-kala orang melihat ini paling benar kita. Nah, itu juga repot. Orang nggak pakai kunut. Ini yang benar nggak pakai kunut. Orang pakai kunut disalah-salah. Akhirnya kita jadi dicemoin, diributin. Nah, dilihat dulu. Ada yang mengatakan pakai kunut, ada yang nggak. Semua pakai dalil. Nah, konteks yang mana dulu nih? Gitu kan, saya nggak tahu konteksnya. Ketika kita mengajak kebaikan, dihina orang biasa itu. Tapi jangan sampai kita mengajak kebaikan ternyata dihina orang karena kita merasa paling benar dan menyalahkan orang lain. Nah, itu juga hati-hati. Jadi ketika ada orang puasa tiap hari, iya saya mau mendekat, haram bid'ah gitu. Yang ada juga puasa Senin Kamis. Nah, dia boleh lah puasa tiap hari juga boleh, asalkan dia ketika diharamkannya puasa nggak berpuasa Idul Fitri, Idul Adha. Jadi, diajak yang benar malah saya dimusuhin. Bukan karena Anda merasa paling benar kan gitu. Duduk tahiyat, goyang lah. Ini hadis yang paling kuat nih, goyang. Duduk tasyahud kan, duduk tasyahud. Ada yang manteng, diem aja. Ada yang benar itu yang goyang. Akhirnya kita dicemoin sama orang. Lah karena Anda merasa paling benar. Nah, maka konteksnya apa dulu nih? Nah, mudah-mudahan kita bisa membuka wawasan pendapat-pendapat. Maka itu di masjid-masjid. Saya sarankan belajar perbandingan mazhab. Pendapat ini begini, pendapat ini begini, sehingga wawasan jemaah itu luas, tidak ribut masalah-masalah yang kecil. Gitu. Oke. Jadi ketika ada kritikan biasa, itu biasa. Toh kita hanya mengandalkan Allah. Aku dipuji oleh Allah bukan dengan manusia. Allahu Akbar. Lanjut. Oke, selanjutnya. Menarik nih pertanyaannya. Pak Ustadz mau bertanya bagaimana menyikapi orang yang telah kita bantu berkali-kali tapi sering menyakiti hati dan saya anehnya nggak kapok-kapok menolong. Kadang-kadang saya suka sedih dan nyesel. Gitu Pak. Silahkan Sedih Pak. dan nyesel manusiawi, sedih dan nyesel manusiawi. Karena kita bukan malaikat. Ibadah kita dengan malaikat itu bedanya di situ. Malaikat mah asik-asik aja. Nggak punya perasaan. Nggak punya nafsu. Kalau kita sedih dan kesel wajar. Manusiawi banget. Tetapi jangan label manusiawi ini akhirnya kita labrak aturan agama. Anda berbuat baik pada orang, bla 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 bla. Orangnya malah bikin kesel. Kita sekolahin orang. Mbak Rina ngerasa ini. Kita sekolahin orang, anak disekolahin. Dari sekolahnya kita bayarin. Sabun mandinya, samponya, gosok gigi, semua kita biayain. Sakit dari sepatunya, kaos kakinya, baju kita biayain. Bandel. Gitu. Keluar dia balik ke Mentawai. Kesel nggak? Kesel. Manusiawi kesel. Tapi hidup itu kontrak hanya dengan Allah. Apa yang kita lakukan Allah yang melihat. Jadi sifat kesel itu ya manusia. Maka itu orang sabar, yang tadi sabar syakur, menahan amarah. Sabar itu bukan berarti kagak kesel. Sabar itu adalah menahan kekeselan. Sabar itu bukan berarti nggak marah. Sabar adalah menahan amarah. Sabar itu bukan berarti dia senang-senang. Enggak. Sabar itu dia kesel, marah, gedek, tapi ditahan. Tahu dari mana? Al-Quran.
Ali Imran 134. Surat ketiga ayat 133. Wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarah. Ini Quran yang ngomong, bukan saya. Manusiawi. Abu Bakar As-Siddiq kurang apa? Tajir melintir, tajir terkewer-kewer, duitnya banyak lah gitu kan. Banyak banget duitnya. Orang dia hobinya ngebebasin budak. Kalau saya kurskan itu bebasin budak itu miliaran duitnya kalau dikurskan ke rupiah itu. Apalagi Bilal bin Rabah. Bin Rabah tuh budak mahal dibebaskan. Bayangin. Hobinya tuh sedekah. Waktu di kota Madinah di sedekah. Orang-orang yang miskin di cover duitnya banyak. Yang dikasih bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq malah menghina-hina Aisyah, memfitnah Aisyah. Aisyah selingkuhlah di sini, hinaan ini selingkuhlah. Padahal nggak melakukan apa-apa. Akhirnya digedek, nggak usah aneh bantu lagi, ditegur sama Allah. Jangan gitu, Anda tetap berbuat baik, gitu kan. Nah, maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ini kan baru pertama kali saya belum menjelasin ini ya. Namanya juga berkelanjutan ya. Nanti kita akan coba gimana merasakan titik itu gitu. Latihan insya Allah ke depan saya akan terangkan ayat Al-Quran yang banyak. Kayak tadi kan ini ayat Qurannya gini. Dijelaskan. Quran menjelaskan, oh caranya tuh gini tuh. Ya, insya Allah saya akan terangkan lebih dalam lagi. Next. Oke, selanjutnya Pak, ini dia bertanya untuk kiat-kiat untuk melatih diri menjadi orang yang ikhlas. Next. Nomor satu itu next akan saya terangkan itu. Nomor satu saya kasih kartu asnya deh. Kartu intinya adalah Anda jangan merasa punya. Kalau ngebantu jangan merasa membantu itu. Nanti saya ini pakai Quran nih, bukan saya, ide saya, Quran yang ngomong. Anak baru lahir, merasa punya, nggak punya. Mana ada anak baru lahir telak pinggang? Inyong, nggak ada. Nggak ada orang baru lahir. Begitu juga orang mati. Orang mati walaupun yang mati ini raja, presiden sekalipun, nggak merasa mati. Kok matinya gini? Beda presiden. Enggak. Tapi begini. Jangan-jangan begini. Gitu kan jelek banget lah. Orang mati kayak gitu. Nggak punya apa-apa. Nggak merasa dipuji. Nggak usah nunggu mati deh. Nggak usah nunggu mati. Ini kadang-kala ada wartawan-wartawan bandel kan gitu. Masuk di ruangan rapat DPR, MPR gitu kan. Wih, dilihat. Tadi pakai dasi, pakai jas depan kamera. Wih, begini kan. Foto. Coba pas ngantuk. Nggak usah nunggu mati. Pas ngantuk. Ini nganga. Jatuh-jatuh patah. Udah gak ada harga dirinya. Itulah kematian. Gambaran kematian. Tahu dari mana? Al-Quran. Oh ya Al-Quran ini pakai Quran semua. Tapi kan saya belum, ya waktunya ya gitu kan. Waktunya nggak ada. Jadi orang yang tidak berdaya itu coba lihat. Orang tidur itu adalah orang mati. Quran yang ngomong. Surat 39 ayat 42. Surat 6 ayat 60. Jadi ini Quran yang ngomong, bukan saya. Jadi kalau Anda mau ikhlasi seperti itu, udah nggak ada lagi. Nggak mungkin orang tidur itu yang tadinya, malu loh. Nggak mungkin gitu. Itu mau difoto, bukan tidur gitu kan. Di foto beda orang kagak. Udah gini, danau, telaga di sini. Gitu kan. Dibangunin. Kan itu udah nggak ada harga diri. Orang tidur itu nggak ada harga dirinya lagi. Udah seperti orang mati. Nah ikhlas itu laksana seperti itu. Jangan merasa punya, jangan merasa ini. Nah ketika kita melakukan ikhlas itu, ini pakai konsep Al-Quran. Kita punya masalah-masalah. Bukan religion understanding by Al-Quran and Hadis design, itu masalah kita. Pemahaman kita ini bukan didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Insya Allah minggu depan lah mudah-mudahan. Ingetin Mbak Rina, mudah-mudahan kita sehat semua. Tidak ada halangan, kita bisa mengajar lagi. Ya, ada lagi? Amin, insya Allah. Oke, ada nih Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Ada teman masjid jamaah cerita, jika setiap sholat Isya, teman saya tidak ikut jamaah di masjid karena menganggap imamnya tidak tumak ninah. Tapi saat sholat lain ikut karena teman saya cerita imamnya bagus tumak ninah.
Bagaimana menurut Ustadz, bukankah kita itu harus husnuzon, tidak boleh seuzon selama ini? Ibu ini tidak pernah komen apapun. Silakan Pak. Tumak nina itu hukumnya wajib di dalam sholat. Saya tanya Mbak Rina, nih. Ya. Kalau saya sholat Allahu Akbar, itu harus dalam keadaan suci nggak? Iya. Iya suci. Kalau bahasa gaulnya wudhu lah wudhu, betul ya? Iya. Posisi bebas dari hadas kecil dan besar adalah hukumnya wajib. Kalau Allahu Akbar, Bismillah, batal nggak? Batal. Batal. Karena suci adalah wajib. Tumak nina juga begitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Imam kayak begitu, Anda harus batalin sholat sendiri. Karena sholatnya hilang kewajiban namanya tumak nina. Ini pernah kejadian pada diri saya. Sholat, saya jadi imam maghrib saya. Bisa saya langsung di stop. Lengser ke Prabon. Karena waktu itu adalah kajian terawehan Ramadan. Orang komplain, lama banget. Harusnya diganti. Mengganti saya 200 km per jam kali soalnya. Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allah, saya mundur itu kan. Ibu-ibu di belakang, nah kayak gini dong. Seneng nih. Cepat begitu. Itu saya nggak sholat. Duduk aja. Kenapa? Karena gugur sholat saya. Karena wajib tuh, ini itu wajib. Karena ketenangan itu wajib. Alah, kalau saya nggak ada urusan, yang penting imam tanggung jawab, bukan saya. Halo, bapak-bapak, ibu, nanti di akhirat nggak mungkin sholat Anda nggak diterima. Sholat kamu tidak diterima. Imam mana? Lu tanggung jawab, Mam. Nggak mungkin. Imam juga lagi bingung, sholat kagak diterima. Nggak mungkin. Tanggung jawab masing-masing. Maka itu bapak-bapak ibu, tumak nina itu adalah harga mati, fixed price, bukan NKRI doang, gitu kan. Sholat itu harus tumak nina. Kalau ada orang imam sholatnya cepet-cepet, kita nggak perlu sholat dengan dia. Iya betul itu betul. Nah sekarang kan sebetulnya dia tumak nina, tapi Anda aja nggak ada serak dengan dia, itu lain lagi. Jadi kalau memang sudah fix imamnya itu sangat cepat, lebih baik Anda tidak sholat bersamanya. Allah alam, itu udah betul. Karena ulama-ulama sepakat hal itu. Tumak nina adalah kewajiban. Hadis riwayat Muslim. Oke. Yang lain? Oke, selanjutnya. Ini pertanyaannya panjang. Saya berusaha memahami nih Pak. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya bagaimana saya harus bersikap menghadapi kelompok grup teman. Mereka sudah berteman nih dari kecil sampai sekarang sudah lansia, masih ada grupnya. Pertanyaannya, ini mulai ada gesekan kecil karena ada teman yang koordinasi langsung membuat ketua dan lain-lain. Ditunjuklah mantan guru ini sebagai ketua untuk membuat statement, iuran, dan lain-lain mungkin di dalam grup ini. Sahabat tidak mau adanya peraturan tersebut. Ibu ini bantu untuk melerai bagaimana menyikapi hal tersebut, gesekan ini. Saya mohon petunjuknya. Saya sudah jalani aturan agama Islam, tapi guru seorang Kristiani yang sangat diktator. Tolong Ustadz kasih solusi menghadapi ini. Jadi dia timbul gesekan kecil di dalam grup ini, Pak, karena adanya penunjukan dan segala macam lah itu. Orang penting itu orang yang memikirkan yang penting-penting.
Orang yang besar itu yang memikirkan yang besar-besar. Kualitas seseorang itu tergantung apa yang dipikirin. Kalau yang dipikirin makanan aja ya dia mikirin makanan doang. Kalau dipikirin dirinya sendiri aja yang dia kualitasnya seperti itu. Kalau dia mikirkan bangsa, dia mikirkan umat, nah, itu dia orang besar gitu. Kalau dia hanya seakan-akan memikirkan umat tapi untuk diri sendiri makan buat sini, berarti dia kecil gitu. Nah, kita lihat gesekan di WA group yang tadi kan dicerita WA group nih kan. WA group lihat ini masalah kecil, kalau bukan masalah yang besar sudahlah gitu kan. Lerai udah kita bahas yang kita ketemu doang. Dan tidak mesti orang yang Kristiani itu tidak baik gitu kan. Ya kita hormati aja karena berkaitan dengan hal teknis. Berkaitan dengan akidah lain soal. Kalau masalah teknis saja menyusun urusan kegiatan sosial, ini ketuanya, ini bendahara, sekretaris, beda pendapat atau masalah-masalah kecil, lerai. Kalau tidak bisa dilerai, ditinggalkan. Kita udah nerangin, wah tapi ini masih ngotot-ngotot, ya sudah. Kita japri orang yang lain, kita tenang-tenang. Yang satu udah, jadi dua-duanya kita japri, cara menyelesaikannya begitu. Jangan diselesaikan di grup. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda betul-betul ikhlas tulus untuk membenarkan orang, itu jangan dibenerin di dalam grup. Karena itu on the stage, itu di atas panggung itu namanya. Di atas panggung itu depan orang banyak. Dia malah nggak mau menerima, nggak merasa dipermalukan. Maka itu orang-orang ribut di dalam grup itu, udahlah. Nggak usah ditanggapi. Tidak semua omongan orang itu harus kita tanggapin. Kita ngeliat ini penting atau enggak, ini besar apa kecil. Kalau masa-masa kecil ngapain kita bahas? Nah, disitulah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita malah hanyut dengan emosi yang ada di grup WA grup. Jadi kadang-kadang orang-orang yang di WA grup itu silent, itu bukan berarti dia tidak tahu. Dia ngelihat ini nggak benar, ya udah dia nggak komentar. Tapi kadang-kadang orang kan merasa hebat, orang tahu. Padahal dia jelek di mata orang, kita nggak tahu, dia merasa sombong angkuh. Nah, inilah kita melerainya itu japri, Ibu. Satu-satu kita terangin satu gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa. Kalau hal itu nggak bisa juga, kita sudah melakukan yang terbaik, ya sudah. Kita tinggalkan, takutnya kita ikut emosinya. Ya Allah alam, ini hal-hal yang, dan kalau emang dia orang yang diktator, kediktaktorannya seperti apa kan kita tidak tahu. Kalau dia tidak bisa memaksakan kita untuk murtad, apalagi sudah tidak ada lagi kaitan jalur instruktif yang sifatnya mandatori yang wajib kita kerjakan, tidak ada. So mau dia didaktor, mau dia apa, terserah, gitu kan. Dia nggak mau menerima pendapat orang lain, nggak apa, selama bukan hal yang penting. Kalau bahasa saya, selama nggak ngerugiin akhirat saya, oke lah. Gitu. Jadi kita milih-milih, ini masalah kecil, nggak usah kita bahas. Gitu. Allah alam. Oke, ada yang raise hand nih Pak, dengan Ibu Eni. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah saya pertama kali mengikuti pengajiannya Pak Ustadz ini. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya dapat kesempatan ini. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah Rasulullah itu melakukan ketika tahajud selalu dimulai ketika bangun, yaitu membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai 200 dulu sebelum tahajud. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah betul Rasulullah itu kalau sudah malam sholatnya itu kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya semua diarahkan untuk tidak memikirkan hal-hal yang duniawi lagi, tapi akhirat ketika doa di malam hari atau sholatnya begitu. Saya pernah mendengar cerita ini sehingga saya mencoba mengikuti ajaran beliau ataupun kebiasaan beliau bahwa kalau sudah malam doa saya yang berhubungan dengan duniawi saya sudah tidak lakukan lagi. Apakah ini betul atau tidak? Saya mohon mendapatkan pencerahannya Pak Ustadz. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar Ibu, tidak harus seperti itu. Yang pertama, gitu kan. Allah Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala,
tidak betul harus baca surah Al-Imran dan seterusnya. Kita ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan segala kemudahan. Anda baca surah Al-Ikhlas aja boleh kok. 2 rakaat aja boleh. Hanya 1 rakaat witir juga boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kalau Nabi beda. Nabi itu 1 rakaat itu Al-Baqarah lewat, selesai. Ali Imran lewat, bayangin. Kita baca Al-Baqarah berapa jam? Berdiri doang, berarti fisik Nabi kuat banget. Wih, dahsyat. Gitu. Dan Nabi itu hukumnya sholat itu tahajud wajib, bukan sunnah. Jadi hukum kepada Nabi beda dengan hukum buat kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi bisa kita kerjakan, bisa semampu kita. Beliau baca Al-Baqarah selesai, Al-Imran selesai. Masuk ke An-Nisa, bayangin kita Al-Baqarah. Saya baru baca 1, 2, 3, 4, 5 halaman aja udah komplain orang waktu saya mimpin sholat gerhana. Saya tuh salah besar. Kenapa? Padahal memang paling baik adalah surat yang panjang. Saya lupa bahwa di situ adalah masjid kantor yang mereka habis selesai, daripada pulang sholat gerhana dulu, harusnya surat yang pendek aja, walaupun sunnahnya begitu. Jadi kita ini jangan sampai kita membebani diri kita sendiri. Tapi kalau Anda mampu, why not? Kenapa Anda tidak? Gitu kan? 1 rakaat 100 surat, 100 ayat, 100 ayat lagi rakaat kedua nggak masalah gitu. Itu amat sangat bagus gitu kan. Tapi bacalah yang mampu semampu kita. Matayassar minal Quran. Apa yang Anda nggak mudah buat Anda dari Al-Quranul Karim gitu. Ini kalau ada Nabi di sini bisa pasti jawabnya gitu. Jangan bebani gitu kan. Pasti gitu. Karena kita udah rutin tuh sholat tahajud itu top, udah bagus lah. Nanti kita upgrade kualitas bacaannya, naik lagi gitu. Itu hal yang penting sekali. Yang kedua, tidak ada yang namanya kalau malam nggak boleh minta yang sifatnya duniawi, nggak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah redaksi Al-Qur'anul Karim diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang gampang, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wajh. Itu juga kita minta keturunan kan duniawi. Anak-anak yang soleh, mereka hidupnya bahagia gitu. Ya Allah berikan aku ya Allah rezeki yang halal, halalan thayyiban mubarakan, yang halal yang berkah. Boleh nggak ketika tahajud minta itu? Boleh. Nah, tiba-tiba ada ajaran kalau malam hari tahajud jangan minta dunia, tentang akhirat aja akhirat. Loh, Islam itu mengatur dunia dan akhirat. Gimana mau sedekah kalau kita miskin? Asalkan jangan doanya gini nih, fulus bacanya 1000 kali fulus gitu kan. Saya dapat video lucu sekali, saya ketawa itu di Masjidil Haram di depan Ka'bah ada orang fulus. Ditegur, minta Rabbana atina fid dunya, minta akhirat, minta surga, minta lindungan dari api neraka. Fulus katanya fulus. Itu kagak boleh, itu mana ada doa fulus. Itu orang gak berilmu yang begitu. Tapi ya sudah, mau diapain. Dia udah ditegur. Ada videonya. Mungkin bapak-bapak ibu dapat video itu. Jadi itu tidak baik. Gitu. Nah kita yang penting, wa inna darul akhir lahil haywan. Sesungguhnya kehidupan yang benar-benar kehidupan dia di akhirat. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan setiap sholat, bukan hanya setiap malam, setiap sholat apapun itu harus ingat mati. Ini kita belum gelar ini ya, pelatihan, bukan pelatihan, kalau pakai Zoom nggak bisa pelatihan, semacam pengajaran tentang sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu tidak akan Anda dapat kecuali ketika sholat ingat mati. Itu kunci deh. 45-46 surah Al-Baqarah ayat 45 ayat 46 itu kunci lah. Kalau nggak ingat mati, wa annahum ilaihi raji'un, nggak bakal khusyuk, udah ada harga mati udah gitu. Kira-kira gitu. Jadi ketika ingat mati, maka yang terjadi apa? Dunia kita akan ya sekedarnya aja. Yang penting saya dengan dunia ini saya berzakat, bersedekah sebanyak mungkin. Ketika orang itu, nah ini tambahan tapi saya tidak akan terangkan. Tanda-tanda orang yang sholatnya tidak diterima, ini menurut hemat saya, adalah ketika dia semakin punya uang, semakin punya harta, semakin pelit, semakin sedikit sedekahnya.
semakin perhitungan, itu tanda sholatnya nggak diterima. Itu pendapat saya. Pendapat saya ini berdasarkan surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat 19, ayat 20, sampai 22. Jadi baru kita ngerti. Maka ketika kenapa? Karena orang sholat itu udah, dunia itu kecil bagi. Jadi kecintaan dunia itu ya sekedarnya, bukan cinta. Orang yang semakin mencintai dunia, semakin cinta dunia, semakin cinta dunia, semakin tidak ikhlas, semakin sholatnya itu tidak berkualitas. Maka itu mudah-mudahan kita, apalagi seumur-umuran kayak kita ini kan sudah rata-rata di sini udah mungkin 50 ke atas lah, udah 60, udah bahkan ada yang 70. Ya kita persiapkanlah untuk kematian itu. Ya, Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Itu pertanyaan terakhir Pak. Silahkan. Alhamdulillah. Baik Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya minta Al-Fatihahnya boleh ya? Minta Al-Fatihahnya. Kebetulan saya besok ke pengadilan urusan anak-anak yatim, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Karena dengan adanya urusan ini pengaruhnya besar sekali pada kegiatan-kegiatan saya yang lainnya gitu kan. Dan saya juga minta doa, ada yang sakit di antara kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Mudah-mudahan yang punya masalah diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan jalan keluar, dilapangkan. Yuk kita sama-sama dengan niatan itu semua membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من له ما في السماوات وما في الأرض يا من هو على كل شيء قدير يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك يا الله بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك يا الله بقدرتك الذي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا الله لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا في أمور دنيانا وأخرانا يا الله لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمامنا سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا انفسنا طرفة اعيننا واصل لنا شؤوننا كلها. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Sampai ketemu kembali nanti insyaallah kajian rutin kita yang belum masuk dalam grup ya, dalam grup WA saya. Silakan masuk dan itu hanya untuk mendengar informasi-informasi kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.